Ririn, seperti apa agendanya dan bagaimana? Oke, hari ini kita agendanya itu kesimpulan. Ya, agenda kesimpulan ini sudah terjadwalkan di 2 Desember. Namun saya dan Mbak Riri selaku tim kuasa hukumnya Ririn, kita belum bisa memenuhi untuk menyampaikan kesimpulan. Kenapa? Karena sampai hari ini pemohon yaitu Aldi itu belum juga memberikan tanggapan ataupun kepastian mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Nah, jadi begini, ini semacam edukasi juga buat kita dan juga kepada siapapun. Kalau ada suami ingin menceraikan istri, itu ada kewajiban iddah dan mut'ah. Itu harus disampaikan kepada istrinya. Walaupun di sini Ririn tidak meminta, namun ini perintah undang-undang, hukum Islam dan juga majelis hakim sudah berulang kali mengingatkan. Tapi karena belum ada kejelasan dan selalu menunda-nunda, jadi kami memang belum bisa menyampaikannya di kesimpulan. Jadi belum ada kepastian dari Aldi untuk memberikan berapa sebenarnya iddah dan mut'ah kepada Ririn. Ya, ini sebagai suami harusnya memiliki tanggung jawab ya, karena ini bukan cuma secara pribadi, tapi ini juga secara hukum yang diatur oleh undang-undang, hukum Islam dan juga selalu diingatkan oleh majelis hakim. Tapi Mbak Ririn sendiri ada nggak sih menyebutkan nominal, Bang? Tidak ada, seperti kami sampaikan tidak ada. Dan terkait dengan berita yang menyampaikan Ririn Jumawa dan lain sebagainya, tidak. Bahkan Ririn tidak pernah menyebutkan harus sekian. Tidak ada, karena dari awal menikah, Ririn juga kan sudah memiliki pekerjaan. Bahkan rumah itu juga sudah punya Ririn sebelum dia menikah. Jadi tidak ada nominal itu. Yang meminta adalah undang-undang. Yang meminta adalah hukum. Dan majelis hakim yang berulang-ulang menyampaikan agar putusannya nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan para pihak. Bang, ketidakjelasan nominal dari pihak Aldi atau benar itu dikarenakan karena Aldi mengalami kekurangan ekonomi atau bangkrut atau seperti apa, Bang? Kalau itu kita tidak masuk ke sana ya, karena itu pribadinya Aldi sendiri dan itu tidak menjadi poin kita. Tapi sebagai seorang suami dan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, harusnya itu dipikirkan. Memang misal ada berapa angkanya gitu, itu harus disampaikan dan harus dibicarakan lah kepada Ririn di sini. Jangan dengan alasan misalnya komunikasi yang sulit dan lain sebagainya itu menjadi alasan tidak tercapainya kesepakatan itu. Padahal kan sekarang ya zamannya teknologi ya, bisa WA, telepon dan lain sebagainya. Jadi dan mereka juga kan masih satu rumah, harusnya bisa mengupayakan untuk berkomunikasi. Gak mungkin kan Ririn duluan yang nawarin berapa gitu loh. Tapi benar nggak sih, Bang, adanya faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan juga untuk berpisah? Ya. Kalau faktor ekonomi sudah berulang kali kami sampaikan tidak. Ya, lebih ke perbedaan prinsip memang antara Aldi dan Ririn dalam menjalani hubungan pernikahan dan juga mengenai pola pengasuhan anak. Tapi kalau ekonomi tidak, karena Ririn sebenarnya tidak ada hitung-hitungan lah kalau untuk terkait dengan finansial dalam keluarga. Ya, anaknya mau sekolah juga mau les, itu diurusin lah dengan baik seperti itu. Dari pihak majelis sendiri mungkin menentukan waktunya, Bang, sampai kapan? Kita dimintakan ke tanggal 2 minggu dari sekarang, berarti 16 Desember itu sudah harus ada kesimpulan. Dan juga memang tadi ditekankan agar pemohon ya lebih utama untuk bisa lebih aktif dalam membahas berapa sih sebenarnya nominal iddah dan mut'ah yang akan disepakati. Lagi-lagi saya sampaikan ini diatur oleh undang-undang, hukum Islam dan juga dimintakan oleh majelis. Berarti jika misalkan hal ini tidak tercapai kesepakatan nanti pada 2 minggu kemudian, apakah ini bisa akhirnya persoalan yang sedang berjalan dalam pengadilan agama ini dicabut? Oh tidak. Sebenarnya ini bisa saja diputuskan oleh majelis. Tapi inilah majelis kita kan sangat bijak ya, sangat bijaksana. Beliau memberikan kepada pemohon dan termohon ini agar apa? Agar nanti tidak ada, jangan juga diputuskan, misal diputuskan nominal X terlalu kecil, zolim. Nominal Y terlalu besar, nggak kebayar. Jadi jangan sampai menzolimi kedua belah pihak. Jadi yang paling pas adalah itu memang diucapkan atau disampaikan dari pemohon, dan saya rasa itu yang paling pas, dan klien kami atau Ririn pasti akan dengan bijak juga nanti menerimanya. Bah, sedikit maaf, mereka kan masih satu rumah. Betul. Berarti memang tidak ada komunikasi sama sekali. Memang semenjak ada konflik ini, komunikasi sudah sangat jarang. Jadi walaupun satu rumah, ya kita sudah mengetahui sudah bisa ranjang. Dan untuk urusan hidup juga sudah masing-masing. Jadi seolah ya memang di rumah itu ya saling lihat tapi tidak saling apa. Sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. Ya tidak
seperti hubungan suami istri yang harmonis lah, seperti itu. Untuk agenda selanjutnya berarti apa bang? Agenda selanjutnya tetap kesimpulan. Kita minggu depan, mohon maaf, 2 minggu ke depan akan kesimpulan, tepatnya di 16 Desember. Mungkin ada permohonan lain-lain dari pihak Ririn Pak? Untuk hak Tidak asuh ada sih. anak atau gonogini dan Ya, lain-lain? hak asuh pasti masih kita perjuangkan. Nah, sesuai aturan hukumnya juga, di bawah 12 tahun itu hak asuh ada di tangan ibu karena belum mumayyiz. Jadi itu yang kita mohonkan. Untuk gonogini dan lain sebagainya itu tidak ada poin yang diperhatikan dari Ririn sendiri. Oke. Atau nantinya mungkin setelah ini selesai baru akan mengajukan hal tersebut? Apa ada kemungkinan untuk hal tersebut? Sebenarnya di kesepakatan ada juga ya pemberian mobil gitu kan. Tapi inilah terkadang pemberian mobil ini kita harus luruskan. Terkadang mobil yang diberikan ini juga sebenarnya dibeli oleh Ririn juga gitu kan. Jadi kayak beli kado untuk diri sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya hal tersebut kalau misalnya kita bisa lihat lagi itu masih bisa kita bahas. Tapi dari Ririn sendiri memang ya udahlah, itu nggak jadi soal lah hal demikian gitu. Berarti memang Ririn mengikhlaskan untuk untuk Aldi saja? Mengikhlaskan juga sebenarnya tidak, dalam artian seperti ini, maksudnya tidak harus nggak dikejar banget lah sama dia. Nah, ya yang kewajiban yang memang udah diatur undang-undang aja sih kita ikutin kan. Kalau undang-undang bilangnya A ya ikutin aja, masa kita harus bilang oh ini salah atau benar dan lain sebagainya. Oke, siap. Terima Ya. kasih.